Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9B dengan mata kuliah Biokimia 1 dengan materi fotosintesis. Di sini kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Prinkasih Wayuni dengan ujung NIM 036, dan rekan-rekan saya Verlita dengan ujung NIM 044. Saya Sundasa Hafifah dengan ujung NIM 064. Mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses biokimia dalam kloroplas yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Reaksi terang pada membran tilakoid menghasilkan ATP dan NADPH melalui fotofosforilasi dan aliran elektron fotosistem 2 dan 1. Oksigen dilepaskan sebagai hasil fotolisis. Di stroma, siklus Kelvin memfiksasi CO2 melalui enzim Rubisco menghasilkan G3V. Prekursor glukosa, pati selulosa, asam lemak, dan biomolekul lain. Efisiensi fotosintesis dipengaruhi cahaya, suhu, konsentrasi CO2, air, dan kandungan klorofil. Fotosintesis tidak hanya menyediakan energi dan bahan karbon bagi tumbuhan, tetapi juga menghasilkan oksigen, atmosfer, dan menjadi dasar rantai makanan bagi organisme heterotrof. Proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada sel-sel yang memiliki pigmen fotosintetik. Sel yang tidak memiliki pigmen tersebut tidak mampu melakukan fotosintesis. Pada daun, pigmen ini terdapat di jaringan mesofil yang tersusun atas jaringan bunga, karang, dan jaringan pagar. Kedua jaringan ini mengandung kloroplas, yaitu organel tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Di dalam kloroplas terdapat berbagai pigmen, terutama klorofil, berperan menangkap energi cahaya. Kloroplas berbentuk seperti cakram dan memiliki ruang bernama stroma yang dibungkus oleh 2 lapisan membran. Di dalamnya terdapat membran tilakoid yang tersusun membentuk tumpukan yang disebut grana. Dan tiap tilakoid mempunyai ruang internal yang disebut ruang tilakoid. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Keduanya saling berkaitan karena energi yang dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan pada reaksi gelap untuk menyintesis molekul glukosa. Pada reaksi terang, energi cahaya ditangkap klorofil dan membuat elektronnya tereksitasi. Eksitasi memicu fotolisis, air yang menghasilkan elektron, ion H+, dan oksigen. Elektron lalu mengalir melalui rantai transport. Elektron membentuk gradien protonen di membran tilakoid. Gradien digunakan ATP sintes untuk menghasilkan ATP. Pada akhir jalur, elektron dan H+ mereduksi NADPH+ menjadi NADPH. ATP dan NADPH jadi energi utama untuk tahap berikutnya. Pada reaksi gelap atau siklus Kelvin, enzim Rubisco mengikat CO2 dan membentuk 3 fosfogliserat. 3 PGA, senyawa 3 PGA direduksi menjadi G3V menggunakan ATP dan NADPH. G3P kemudian diubah menjadi glukosa, pati, dan sukrosa. Sebagian lainnya diregenerasi kembali menjadi RUBP agar siklus dapat berlanjut. Untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan pati, dilakukan percobaan sederhana. Sebagian daun dibiarkan terkena cahaya dan sebagian lainnya ditutupi foil. Setelah beberapa jam, daun direbus dan direndam alkohol untuk menghilangkan klorofil. Lalu ditetesi yodium, bagian daun yang terkena cahaya berubah jadi biru kehitaman yang terbentuknya pati, sedangkan bagian yang ditutup tidak berubah warna. Hasil ini terjadi karena cahaya dibutuhkan untuk menjalankan reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH. Tanpa 2 molekul energi tersebut, siklus Kelvin tidak dapat mengubah CO2 menjadi G3P dan karbohidrat, sehingga daun yang tidak mendapat cahaya tidak mampu membentuk pati. Fotosintesis berlangsung melalui 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ATP
NADPH serta melepaskan oksigen dari pemecahan air. Sementara itu, reaksi gelap atau siklus Kelvin memanfaatkan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gliseraldehida, 3-fosfat, dan selanjutnya dapat disintesis menjadi glukosa. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 bekerja saling berhubungan dalam aliran elektron, dimulai dari pemecahan air di fotosistem 2 hingga terbentuknya NADPH di fotosistem 1. Pada reaksi gelap, terdapat 3 tahap utama, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Disebut reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya langsung. Keseluruhan, proses ini memastikan tumbuhan dapat menghasilkan gula sebagai sumber energi. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.